Semangat pagi, perkenalkan nama saya Marsilia dari kelas 12 PS1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modernisasi. Modernisasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus. Dibentuk dari kata modo dan ernus. Masing-masing dari kata ini memiliki arti. Pertama, modo artinya itu cara, ernus artinya periode masa kini. Sehingga pengertian dari modernisasi ini adalah sebuah proses menuju masa kini atau masa modern atau bersifat lebih maju. Sehingga contoh-contoh dari modernisasi ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dulu kita masih menggunakan obor, sekarang kita sudah memakai listrik yang menjadi lampu. Dulu kita masih menggunakan kuda untuk sebagai transportasi, sekarang kita sudah memiliki kendaraan bermotor seperti motor dan mobil. Dulu kita untuk berkomunikasi pun masih menggunakan surat, sehingga di masa kini kita sudah menggunakan gadget, handphone, laptop, fax, email, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke menurut para sosiolog tentang pengertian modernisasi. Yang pertama, Wilbert E. Moore itu mengatakan bahwa modernisasi ini adalah suatu transformasi tata kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomi dan politik. Yang kedua, Kojeraningrat itu mengatakan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan hidup sekarang. Yang ketiga, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto ini mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada sebuah perencanaan. Yang keempat, ada dari Astrid S. Susanto, mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Dan yang terakhir, menurut Cockburn dan Nimcoff, mereka mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu perubahan yang mengarah masyarakat agar dapat memproyeksi. Sekarang kita akan masuk ke dalam aspek bentuk perubahan dalam modernisasi. Aspek-aspek ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek sosiodemografi dan yang kedua adalah aspek struktur organisasi sosial. Dan kedua aspek-aspek ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama dari aspek sosiodemografi adalah proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, dan psikologis seperti pola perilaku dan peningkatan pendapatan. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, di mana perubahan unsur-unsur ini dan norma kesenjangan, norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri manusia modernisasi ini dibagi sangat banyak sekali. Yang pertama, di mana kita harus menghormati dan kewajiban orang lain, lebih berorientasi pada masa kini, berpendirian kuat dan menghargai ilmu pengetahuan, menyadari potensi terhadap masalah yang ada di sekitar, bersikap terbuka dengan suatu pengalaman dan penemuan baru, dan yang terakhir senantiasa mempunyai informasi yang lengkap. Karakteristik modernisasi yang ditemukan sangat banyak sekali. Di sini saya akan mengambil karakteristik modernisasi menurut Peter L. Berger. Dia memiliki 4 karakteristik modernisasi ini. Yang pertama, modernisasi telah merusak ikatan solidaritas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat tradisional. Dulu masyarakat tradisional ini masih menggunakan sosialisasi yang sangat dekat dengan cara saling sapa menyapa, sehingga pada zaman sekarang sangatlah berbeda karena sudah terfokus kepada gadget, karena mereka lebih asik dengan gadget, sehingga mereka sudah tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar.
Terjadi ekspansi pilihan personal di mana manusia memiliki kebebasan sesuai yang dikehendaki. Dengan adanya gadget, kita semakin terfokus dengan gadget sehingga kita juga kita tidak bingung sebenarnya, cuman kayak kita lebih memfokuskan kepada satu titik daripada titik yang lain gitu. Yang ketiga, terjadi peningkatan keragaman keyakinan di mana modernisasi membuka peluang terjadi rekonstruksi, terjadi orientasi ke depan dan kesadaran atas waktu di mana modernisasi telah menggeser masyarakat tradisional menjadi orientasi ke depan. Sehingga orientasi yang dimaksud ini, yang dimana dulu kita masih bisa berdebat, dengan karena pandemi COVID-19 ini kita lebih untuk mengeluarkan pendapat pun juga sedikit-sedikit, sehingga usulan-usulan dari beberapa masyarakat menjadi berkurang. Syarat-syarat modernisasi ini ada 6. Yang pertama, cara kita berpikir yang ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga seperti Biro Pusat Statistik atau BPS. Sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Penciptaan iklim yang menyenangkan, terutama terhadap modernisasi media massa, tingkatnya organisasi yang tinggi, sentralisasi wewenang dari perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan, dan itu saja syarat-syaratnya. Sehingga dalam modernisasi ini juga ada gejala-gejalanya loh. Yang pertama dari bidang budaya dan kedua dari bidang politik. Bidang budaya ini ditandai dengan terdesaknya budaya tradisional oleh masuk pengaruhnya budaya luar. Yang kedua budaya politik, Yang kedua dari bidang politik ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, karena kita sudah menggunakan yang namanya internet, sehingga kita bisa mengeluarkan pendapat kita lewat tertulis ataupun lisan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.